Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Ini Anda harus hati-hati, ya. Puluhan pinjol legal atau beberapa pinjol legal katanya sedang mendaftarkan diri mereka ke gugatan perdata untuk menggugat semua debitur yang telat bayar atau tidak mampu bayar. Dari mana Bang Medi mendapatkan informasi seperti ini gitu loh? Pasti itu dong pertanyaan teman-teman. Bang, jangan menakut-nakuti Bang. Kemarin abang bilang begini, kemarin abang bilang begini. Sekarang judulnya malah begini, thumbnailnya malah begini. Itu kebiasaan Anda. Nontonnya di judul, nontonnya di thumbnail. Tapi tontonnya itu kan sampai habis. Harusnya kan sampai habis biar tidak terjadi miskomunikasi dalam pemikiran Anda itu. Anda tidak paham sebenarnya, tapi mencoba untuk memahami aja, berawal dari judul, berawal dari thumbnail yang Anda terima. Oke, buat teman-teman semuanya, saya mendapatkan salah satu ya kata dari orang yang curhat, yang mana katanya ya, pinjol-pinjol legal itu telah mendaftarkan gugatan sederhana atau jalur perdata untuk menggugat para debitur yang tidak mampu atau sengaja lalai atau tidak mau membalikan atau sengaja galbay atau sengaja ditelat-telatkan dalam pembayaran. Itu menurut versi mereka, ya. Tapi di sini ya buat teman-teman semuanya, asal Anda tahu, saya ini ya kalau dibilang 5 tahun itu cukup lama ada di YouTube dalam mengedukasi, memberikan motivasi, membahas soal dari pinjaman online ini. Berbagai macam versi yang saya alami, mulai dari teroran, ancaman, intimidasi, bahkan sampai disomasi oleh pihak-pihak pinjol. Itu yang sudah saya alami. Dan kalau chat-chat yang seperti ini yang selalu bermunculan, atau telepon-telepon yang selalu bermunculan, saya bisa membedakan mana mereka yang benar-benar mengalami telat langsung dan mana mereka yang hanya membangun gimmick semata supaya tema ini saya angkat, ya. Dan mana mereka yang tidak mampu mengendalikan pemikiran dia, mana mereka yang lemah dalam segi mental dia. Saya sudah bisa membaca hal itu. Dan mana mereka ini yang mencari aman dan mana mereka yang mencari solusi. Kita bisa bedakan. Buat teman-teman semuanya, dari awal saya selalu konsisten dengan ucapan saya. Saya tidak mungkin mau menakut-nakuti Anda. Apalagi Anda yang mengalami telat-telat bayar hari ini, itu sama aja. Anda itu selalu saya ibaratkan, mungkin dari dulu saya sudah selalu sampaikan, Anda mungkin sudah sering mendengar. Orang yang terjebak pinjol, saya ibaratkan itu ibarat orang sedang sakit. Sakitnya luar biasa parah. Ya, sakit luar biasa parah. Dia membutuhkan obat. Ya, apapun itu, asalkan jenisnya obat, mereka akan telat. Ya. Bagaimana kalau obat itu racun? Otomatis yang celaka adalah diri mereka. Makanya saya dalam setiap mengedukasi sangat berhati-hati. Ya, karena ini manusia, yang menonton saya ini manusia, orang. Sama aja, sama kayak saya pernah mengalami terjebak pinjol dulu. Sama, saya mencari solusi, saya mencari mana yang paling tepat dan yang pas dengan diri saya. Kalau hari ini saya mendapatkan laporan bahwa ada pinjol yang sedang melakukan gugatan atau mendaftarkan gugatan ke pengadilan untuk memproses para debiturnya, jelas itu tidak akan mungkin. Ya, kenapa Bang begitu yakin untuk tidak mungkin? Padahal kan sudah dijelaskan, pinjol boleh bekerja sama dengan pihak lawyer, ya, atau penasehat hukum mereka atau pengacara mereka untuk menjatuhkan kewan prestasi. Oke. Ya, memang aturan itu ada, tapi pinjol tidak akan mungkin melakukan hal itu. Memproses Anda ke jalur hukum itu adalah tindakan bodoh bagi debt collector. Kalau memang sejak awal debt collector ini mau memproses Anda ke jalur hukum, mereka tidak pentingkan bekerja sama dengan FC, DC lapangan, eksternal. Buat apa buang-buang anggaran? Mendingan dia ambil satu penasehat hukum, lagian di setiap perusahaan itu yang atas nama VT ataupun apa, itu sudah ada legal favorit mereka. Sudah ada pengacara-pengacara khusus mereka. Ya, kalau mereka mau, mereka bisa aja dari kemarin-kemarin melakukan. Tapi kenapa mereka tidak melakukan? Karena banyak pertimbangan dari pinjol-pinjol ini kalau memproses Anda ke jalur hukum. Ya, pertama,
Pinjol juga ketakutan bagaimana mekanisme mereka memberikan pinjaman selama ini. Bagaimana penerapan bunga-bunga mereka. Bagaimana penerapan denda-denda mereka. Bagaimana cara mereka mengumpulkan data-data nasabah. Mereka pasti akan takut terbongkar kalau hal ini dilanjutkan ke dalam persidangan perdata. Itu pasti akan dibongkar oleh hakim. Kenapa? Ya kan? Itu salah satunya yang ditakutkan pinjol. Kenapa dia tidak mau melakukan proses Anda ke jalur hukum? Dia tidak mau nih. Dia takut terbongkar keburukan mereka. Yang kedua adalah pinjol tidak akan mau memproses Anda. Berapa lama waktu yang akan dia habiskan? Ini sidang perdata loh. Ya, bukan sidang pidana yang dibayar oleh negara. Ini dibayar oleh si penggugat. Siapa penggugatnya nanti? Walaupun tergugatnya akan kalah, nanti akan dipertimbangkan kembali. Yang jelas di awal siapa yang mau mendaftarkan sidang ini. Berapa biaya pendaftarannya. Ya, itu yang paling pertama. Berapa lama waktu yang akan dihabiskan untuk memproses hal ini. Tidak selesai 1 hari. Tidak selesai 1 minggu. Tidak selesai 1 bulan. Bisa sampai 1 tahun. Ya, ajukan banding, ajukan banding, ajukan banding. Yang jadi permasalahan adalah keputusan belum tentu itu bisa memuaskan dari si penggugat. Ya kan, keputusan yang diambil hakim belum tentu si penggugatnya akan puas dengan keputusan itu. Ya, akhirnya apa? Malah berentet dengan memperpanjang waktu, buang-buang waktu, buang-buang uang. Itu alasan yang kedua, kenapa pinjol itu tidak mau memproses Anda. Yang ketiga adalah, pinjol sudah tahu karakter Anda itu seperti apa. Bagaimana karakter masyarakat Indonesia ini dia sudah paham. Kalau dia paksakan untuk melakukan gugatan terhadap diri Anda, mereka akan rugi total. Rugi hutang tidak terbayarkan, rugi dengan biaya di pengadilan. Ya, makanya pinjol dengan segala keputusan yang tepat dia mengambillah kerjasama dengan pihak ketiga. Bukan tidak ada keuntungan dari pinjol bekerjasama dengan pihak ketiga, banyak keuntungannya daripada dia memproses Anda ke jalur hukum. Ya kan? Apa keuntungan dari si pinjol bekerja sama dengan pihak ketiga? Pihak ketiga selain biaya yang mereka minta itu sangat murah, mereka bisa bekerja sesuai permintaan atau pesanan dari pihak pinjolnya. Ya kan? Pihak pinjol menyampaikan, kami tidak mau tahu. Yang penting mereka bisa bayar. Arahkan mereka untuk gali lubang, tutup lubang. Arahkan mereka kembali untuk meminjam di aplikasi berikutnya. Lakukan penekanan terhadap mereka supaya menjual aset-aset yang ada. Ya. Pinjol lebih enak mengendalikan debt collector ini. Ya kan? Kalau dari lawyer atau misalnya dari pengacara mereka menggugat ke jalur perdata misalnya di pengadilan, pinjol tidak bisa menjadi remote control. Pinjol nggak bisa memesankan atau pesan sesuai keinginan mereka sama penasihat hukum mereka. Karena ada hakim yang menilai hal itu. Hakimlah yang menjadi wewenang tertingginya yang memutuskan nantinya. Ya kan? Tapi kalau dia bekerja sama dengan DC, pinjol bisa sesuka hati mereka. Mereka akan remote terus. Mereka akan kontrol terus debt collector ini supaya melakukan tindakan-tindakan terkadang yang membuat panik Anda. Mereka marketingkan semuanya. Di mana letak-letak kelemahan dari orang yang berhutang ini mereka pelajari. Dari sisi-sisi mana aja. Sehingga jumpalah sama mereka tentang kata-kata akan kunjungan ke rumah. Ya. Mengganggu nggak sampai detik ini? Anda akui atau tidak, kata-kata kunjungan ke rumah, surat tugas yang dikirim oleh debt collector, Anda akui atau tidak ini mengganggu dan jadi masalah dalam diri Anda. Ya, ini sudah ilmu marketing. Pinjol mencari tahu di mana letak kelemahan orang-orang. Orang-orang biasanya kalau berhutang pasti akan ketakutan. Sebisa mungkin dia akan menutupi hutang-hutang dia ini supaya tidak ketahuan sama orang lain, tidak diketahui oleh orang banyak. Apapun caranya, dia akan berusaha menutup serapat-rapat mungkin. Ya, masuklah debt collector dengan sisi yang berbeda. Kamu tidak melakukan pembayaran, kami akan limpahkan datamu ke pihak ketiga ataupun ke Korwil, kolektor wilayah. Pasti ketakutan, tidak mungkin nggak ketakutan. Inilah yang ditunjukkan atau inilah yang dicari oleh si pinjol. Ngapain dia proses Anda ke jalur hukum? Ya kan? Yang buang-buang waktu, biayanya mahal, keputusannya tidak memuaskan. Mendingan dia ambillah bekerja sama dengan debt collector yang bisa dia atur sesuka dia dan bisa dia pesan semau dia. Ya,
Itulah yang terjadi sampai per hari ini. Jadi kalaupun ada orang yang melaporkan sama saya bahwasannya katanya hari ini pinjol atau beberapa pinjol, puluhan pinjol sedang mendaftarkan perkara ke jalur hukum tentang kasus dari telat bayar atau galbay di pinjaman online, itu saya tidak percaya ya. Teman-teman pun juga tidak perlu percaya dengan hal ini ya. Jelas informasi itu adalah informasi hoax gitu loh. Justru pinjol lebih ketakutan daripada Anda. Pinjol akan takut terbongkar kedok mereka, terbongkar keburukan mereka. Mana mau dia untuk memproses Anda ke jalur hukum? Ya kan? Mendingan dia pesan dan dia titip melalui debt collector sesuka hati mereka. Bagaimana cara mengelabui masyarakat ini supaya dia tetap melakukan pembayaran, uang kerja dia tetap di store juga, dia tetap gali lubang tutup lubang. Ya, itu yang paling pertama. Teman-teman harus paham, nggak akan mungkin mereka memproses Anda ke jalur hukum kalau mekanismenya tidak memuaskan dari si pinjol. Ya, dan habis itu yang perlu Anda tahu lagi, ya, ini buat teman-teman semuanya. Logikanya, pinjol kenapa dia tidak akan mau memproses Anda ke jalur hukum? Jangankan untuk mengeluarkan uang dengan jutaan atau puluhan juta. Ya, untuk Anda membayar kurang 10.000 perak aja, itu mereka tidak terima. Bagaimana mungkin dia mau menghambur-hamburkan uang dengan pendaftaran ke pengadilan, membayar pengacara, membayar biaya hakim dan segala macam? Mana mungkin? Ya kan? Hutang Anda 1 juta, duit Anda cuma ada 950. Anda bayarkan, mereka terima tapi tetap mereka akan menagih yang 50.000. 50.000 cuma kerugian mereka. Mereka tidak terima. Ya. Apa dasar mereka? Karena ada sebuah perjanjian. Lebih nggak ada masalah, kurang nggak bisa. Ya, inilah kelicikan mereka. Jadi bagaimana mungkin Anda percaya ada pinjol yang sedang mendaftarkan kasus atau mendaftarkan sebuah perkara ke jalur perdata? Ya, jadi digali-gali lagi buat teman-teman semuanya, pakai logika kita. Jangan kita hanya dibaluti karena ketakutan, karena kecemasan, tiba-tiba tanpa kita mempergunakan logika yang panjang, tiba-tiba kita percaya aja dengan ucapan ini. Wah, pinjol sedang memproses kita ke jalur hukum, pinjol sedang mendaftarkan ke pengadilan, terus kita percaya. Gak bisa seperti itu. Kita analisa lagi, kita juga punya pemikiran kok, kita punya otak juga kok, ya kan? Apa yang perlu kita takutkan? Itu ya buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan video ini itu bisa membuka pemikiran Anda kembali. Jadi Anda nggak perlu khawatir dengan ucapan yang dilontarkan oleh debt collector, mulai dari mereka mau memproses ke jalur perdata dengan pasal 12 sekian, 12 sekian, sampai ada pelanggaran perjanjian, sampai dengan mengarah ke pidana. Itu Anda nggak usah percaya. Hari ini Anda berpegang teguh aja pada pendirian Anda. Kalau memang Anda ada uang, Anda mampu bayar, bayarkan. Kalau memang Anda tidak mampu bayar, Anda tidak ada uang, jangan sampai gali lubang tutup lubang, karena itu mencelakai diri Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja ya. Mudah-mudahan dengan sedikit video seperti ini itu bisa membuka lagi pemikiran Anda supaya Anda tidak dihantui oleh rasa takut. Tapi jangan lupa juga ya untuk disupport terus channel Solusi Utang, karena channel ini butuh dukungan dan butuh supportan dari teman-teman semuanya supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi, dan video ini bisa menyebar luas di YouTube, paling tidak menjangkau semua teman-teman kita atau saudara kita yang belum terjangkau oleh edukasi, yang mana hari ini masih sibuk dengan gali lubang tutup lubang. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.